Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Febrina, NIM 2402033. Di sini saya ingin membahas tentang laporan praktikum pola penyebaran individu dalam populasi dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Penyebaran individu dalam populasi adalah pergerakan individu ke dalam atau keluar suatu populasi. Akibatnya, individu-individu tersebut akan memanfaatkan kondisi dan sumber daya lingkungan yang juga hampir serupa sehingga terjadilah keselingkupan. Sehubungan dengan hal tersebut terjadi perjarakan di antara individu melalui beroperasinya mekanisme perilaku. Mekanisme yang paling sederhana ialah dengan menjaga jarak tertentu dan tidak mentolerir individu lain untuk tidak terlalu dekat atau menghindari individu lain. Namun terjadi kecenderungan lain di mana individu-individu menjadi berkelompok karena daya tarik di antara sesamanya. Alat dan bahan: alat, tali rafia, patok, meteran, termometer tanah, dan timbangan digital kecil. Bahan: kuadrat ukuran 1M x 1M, kantung plastik, aquades, pH indikator, dan pena. Tujuannya, mengetahui pola penyebaran organisme dalam populasi hewan dan tumbuhan dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang menjadi habitatnya. Cara kerjanya yang pertama, memilih lokasi yang akan dianalisis pola penyebaran individunya. Yang kedua, plot berukuran 1 x 1M dilemparkan secara acak ke depan, ke belakang, atau ke samping. Yang ketiga, kemudian hewan dan tumbuhan yang berada di dalam areal plot diamati dan dicatat jumlahnya berdasarkan. Yang keempat, pelemparan dilakukan sebanyak 5 kali, di mana tiap pelemparan hewan dan tumbuhan di dalam plot dihitung. Yang kelima, data yang diperoleh kemudian dihitung untuk dianalisis. 6. Pengukuran suhu tanah. Yang ketujuh, suhu tanah diukur untuk setiap titik pengamatan dengan cara menancapkan termometer di tengah kedalaman tanah sebelum digali. Yang kedelapan, pengukuran pH tanah dilakukan dengan mengambil 5 gram sampel tanah dan menyimpannya dalam wadah. Kemudian diencerkan dengan aquades sebanyak 12,5 mili. Saring hasil pengenceran tersebut dengan kertas saring dan ditempatkan dalam lempeng porselen. Selanjutnya, uji pH menggunakan pH indikator. Yang kesembilan, pengukuran diambil pada permukaan tanah di dalam kuadrat dimasukkan ke dalam kantong dan ditimbang.
Pembahasannya berdasarkan praktikum yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada tabel tersebut. Pada plot yang diamati didapatkan hasil bahwa semua pola penyebaran terjadi secara acak. Vegetasi memiliki pola penyebaran acak apabila pada banyak populasi lain dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Bahwa pola sebaran acak terjadi dari individu-individu populasi suatu spesies dalam suatu habitat menunjukkan bahwa terdapat keseragaman yang tinggi dalam lingkungan atau pola tingkah laku yang tidak selektif. Banyaknya keberagaman yang terjadi dalam suatu habitat tidak pernah lepas dari faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang diketahui bahwa kondisi tanah di lahan cukup mendukung untuk persebaran populasinya. Bentuk permukaan tanah yang datar juga akan menyebabkan suatu habitat memperoleh cahaya matahari secara spontan. Suhu pada lahan pun termasuk normal dan sangat mendukung pertumbuhannya. Kesimpulannya, pola penyebaran individu dalam ekologi tanaman mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan. 3 pola utamanya adalah: yang pertama, acak atau sumber daya merata; yang kedua, berkelompok atau sumber daya terbatas atau reproduksi vegetatif; yang ketiga, dan merata atau kompetisi antar individu. Pola ini dipengaruhi oleh faktor abiotik, biotik,